ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا نخص لا رحمة لهذا الكتاب الشيخ الخافض شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني والشريف شيخ أبي عبد الله عبد السلام اللوش وصولهم وفروعهم وأساتذتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين والآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari yang cerah ini, mari kita senantiasa manjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, taklim kita, pembahasan kita akan kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Kita sekarang sampai dalam bab aqiqah. Ya, kalau kemarin itu udhiyah, sekarang aqiqah. Jadi aqiqah itu hiya al-zabihah allati tuzbah lil maulud. Jadi binatang yang disembelih karena ada seseorang yang dilahirkan. Disembelihnya lil maulud karena ada bayi yang lahir. Nanti hadisnya banyak. Hukumnya juga nanti kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadisnya dari sahabat Ibnu Abbas. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain kabshan. Ini. Beliau itu Kanjeng Nabi mengakikai Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing. Ini. Pada yang mengakikai Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita mengakoki cucu, padahal itu cucunya Rasulullah, anaknya Sayyidina Ali, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, tapi yang akikoi Rasulullah. Ya. Rawahu Abu Dawud, wasahahu Ibnu Majah, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Jarud, wa Ibnu wa Abdul Haq. Walakin rajjaha Abu Hatim irsalah. Tetapi ini menurut Abu Hatim hadis ini hadis mursal. Ampun. Jadi ini hukumnya akikah. Di sini jadi ada mengatakan akikah itu ada menurut Imam Khattabi ajwadu ma qila fihi ma dzaba ilaihi Ahmad bin Hanbal. Ini menurut Imam Khattabi yang paling bagus dikatakan di dalam bab ini. Jadi adalah
pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan qala hadza fi syafa'ah. Ini di dalam kasus syafa'ah. Soalnya nanti ada hadis ya kullu ghulamin rahinah bi aqiqatihi. Ada marhunatun, ada rohinatun. Jadi bayi itu tergade, ya, tergade dengan akikahnya. Maksudnya tergade itu apa? Jadi digade itu kan harus ditebus. Jadi supaya menjadi miliknya harus ditebus. Nebusnya itu ini ada kapsan nanti banyak pendapatnya. Nah, ini satu, kalau hadisnya Ibnu Abbas ini satu kambing. Yang penting mungkin pendapat rohina ataupun ada yang kata marhuna. Kalau rohi atau murtahan, jadi sama isi maf'ul, ada rohina, ada murtahan. Nanti tagnya. Ya. Jadi kalau rohina berarti tergade, fa'ilun bimakna maf'ul. Ini bisa. Ini beliau mengatakan hadza fi syafa'ah. Jadi ini di dalam memberi syafaat tergade. Yurid Imam Ahmad mengatakan, ini pendapat ini bagus ini. Idza lam ya'uqa anhu famata tiflan lam yashfa fi abawaihi. Jadi kalau ada anak yang kecil, anak yang kecil, kok dia itu belum diakikoi, kemudian meninggal dunia, maka anak itu ya, jadi ini tidak diakikoi, maka anak itu nanti tidak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi anak itu yang meninggal itu kan nanti akan menjadi wildanul mukhalladin. Jadi anak-anak yang menjadi penghuni surga. Anak-anak itu nanti akan menjemput orang tuanya ketika dia itu mau masuk surga, diganduli, dicari mana orang tua. Ini adalah anak-anak yang meninggal dunia. Ya, ketika masih kecil. Karena dia belum punya dosa, dia bisa memberi syafaat, bisa menjadi pertolongan terhadap orang tuanya. Tapi syaratnya harus diakikoi. Jadi karena pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kalau belum diakikoi, maka maka anak itu tidak bisa memberi syafaat. Ini. Kalau sudah gede ya tidak. Kalau sudah gede kan tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Jadi kalau sudah gede seperti kita ini tetap aja ini ya tidak bisa beri syafaat. Ya nanti memberinya itu dalilnya bukan itu. Dalilnya kalau anak itu mendoakan ila matabnu adam in qata amalu illa min salam sadaqatin jariyah ilmin yuntafa'u bi wa waladin saleh yang yad'ulah, anak yang saleh tapi yang mau mendoakan. Nah, tapi ada hadis yang lebih itu kan kalau mendoakan, kalau tidak ya tidak. Kalau ini tetapi ada mengatakan lagi dalam hadis lagi ini karena anak itu kan produk orang tua. Jadi kalau produk orang tua itu bagus, orang tua memproduk anak itu anak bagus, nanti apa yang dilakukan oleh anak itu, nah ini orang tua tetap dapat kiriman. Kan itu kan ilmin yuntafa'u bihnya kan macam itu, yang bermanfaat bagi orang lain atau bagi dirinya. Jadi atau man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha.
barang siapa mengajarkan persoalan yang bagus kemudian diikuti oleh orang lain, man sanna sunnatan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia melakukan kebaikan itu dan kebaikan orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau ada seseorang mengajari suatu persoalan yang baik, mencontohi suatu persoalan yang baik dalam suatu pendidikan, terus diikuti oleh ini. Jadi dia mengajar itu, melakukan itu juga persoalan yang baik, diikuti oleh orang. Nah ini juga dapat pahala lagi. Ya, jadi ini dia sudah mendapatkan pahala kebaikan itu dan juga pahala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang melakukan kebaikan itu. Ini jadi pahala itu akan terus mengalir. Itu man sanna sunnatan hasanatan. Jadi itu. Jadi kalau sudah dewasa bukan. Jadi ini khusus untuk anak. Jadi ketika anak itu meninggal, itu kan anak itu kan belum punya amal. Iya kan, belum amal. Jadi di mana dia? Ya nanti di dalam ini dalam ilmu kalam ada anak itu nanti akan menjadi penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itu. Nah, dia nanti itu akan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, akan bisa memberi syafaat pada orang tua manakala dia sudah diakikoi. Maka penting, akikah itu penting ya. Nah, ini fikul hadisnya masyru'iyatul akikah. Nah, jadi disyariatkan akikah. Hukumnya itu ulama berbeda pendapat. Ya, biasa ulama itu dari satu teks biasanya pendapatnya juga banyak. Dan mungkin yang perlu kita ketahui di sini perbedaan akikah dengan udhiyah. Ini kan sama-sama kambing yang disembelih. Ya. Cuma sunnahnya kalau udhiyah itu dagingnya itu diantarkan mentah, diberikan sedekahnya itu daging yang mentah, tidak daging yang dimasak. Tetapi kalau akikah itu dagingnya dimasak, dan masaknya dianjurkan ya kalau bisa yang manis-manis, dimasak manis-manis. Ini akikah. Jadi kalau akikah itu dagingnya dimasak, kalau udhiyah itu daging mentah. Ini kalau hukumnya di sini fa indal jumhur ya sunnah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi wadzaba ahlul zahir li wujubiha. Jadi kalau Daud al-Zahiri mengatakan wajib ini. Jadi dasarnya wastadallu dzalika bi hadisi Hasan an Samurah al-Mutaqaddam wa bi hadisi Aisyah an-Nabiyya amarahum biha. Nih, jadi ada hadis yang mengatakan karena Nabi memerintahkan untuk akikah itu. Jadi hadis Aisyah karena memerintahkan maka al-aslu fil amri kan amaro, ya amaro itu bisa wajib. Jadi wajib itu bisa fi'il amar untuk usul fikih atau bisa ini kata-kata amaro perintah. Sama dengan ya apa namanya atau kata-kata wajib ya sama kutiba alaikumusiyam itu kan telah diwajibkan, maka puasa itu jadinya wajib. Jadi wajib itu bisa dengan kata-kata diwajibkan atau dengan kata-kata amaro, Nabi memerintahkan karena asal perintah itu adalah wajib, atau dengan menggunakan fi'il amar. Nah, menggunakan fi'il amar. Kalau digunakan fi'il amar ya shollu, salatlah kalian. Nah, ini ya maka salat itu hukumnya wajib. Shollu kamar, tapi salatnya seperti Anda melihat saya salat, maka salatnya itu hukumnya wajib. Bahkan itu ada kalau ayat ini kan
Jadi ada sholat itu banyak hadis-hadis yang mengatakan, ayat-ayat yang mengatakan bahwa sholat itu wajib. Wa ajabal jumhur bi annal amra yusrafu lil istihbab li hadis Malik. Nah, kalau jumhur kenapa kok beliau berpendapat bahwa akikah itu sunnah? Padahal di sana ada kata-kata perintah. Karena ada hadis lain yang mengatakan man wulida lahu waladun fahabba ayyan saka anhu. Ya ini, di barang siapa diberi anak, ya dikasih oleh Allah anak, kemudian dia senang bermaksud untuk beribadah darinya, ya nyembelihnya. Ini ada kata-kata ahabba. Jadi ini jadi fahabba, maka dia maka kalau saya mungkin ya ahabba, dia senang. Kalau senang itu kan bisa iya bisa tidak. Jadi kalau senang itu bisa iya bisa tidak. Itu kan mungkin fa'uhibba lah. Ayyan saka anhu, saya senang kalau dia itu bisa ibadah karena diberi anak itu. Ibadahnya apa? Nusuknya itu dengan jalan menyembelih akikah. Ini ada faidah. Akhrajal Hakim wa ghairuhu min hadits Aisyah annal aqqa kana yaumas sabi. Akikah itu yang ada pada yang ketujuh. Wa kadza akhrajal Baihaqi an Jabir, demikian juga Imam Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Jabir. Tapi ada juga lakin akhrajal Baihaqi an Buraidah marfu'an annal aqiqah tudbahu li sab'in, bisa hari yang ketujuh, wali arba'a asrata, bisa hari yang ke-14, wali ikhda wa isrin, dan ada sampai mengatakan ketika hari ke-21 masih kecil. Bahkan ada mengatakan sampai nanti balik. Kalau sudah balik ya enggak lah. Jadi kalau sudah ini kan misalnya akok tadi tujuannya macam itu. Jadi rohina tadi ketika dia itu rohina itu kan tergade. Karena maksud tergade itu akan beri syafaat tadi. Nah, syafaat itu kan batasannya ketika dia masih kanak-kanak. Nah, ini kesunan itu macam-macam. Ya, ini bisa ada di sembelihnya, ada hari ke-7, hari ke-14, ada hari yang ke-21 pun. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki amarahu. Ini yang digunakan dasar untuk Daud Zahiri itu, memerintahkan kepada mereka itu ayyuqa untuk akikah anil gulam syatani, ya 2 ekor kambing, mukafiatan yang cukup, ya cukup untuk korban maksudnya. Wa anil jariyah syatun, kalau dari anak perempuan itu cukup 1 ekor kambing. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Ini jadi ada ini, kalau laki-laki itu 2, kalau perempuan itu 1. Kenapa kok beda? Nanti tanda macam itu. Ya menasnya itu berbeda, ada yang merasakan kan macam ini. Karena lidzakari itu mislu hadzil unsayain. Ya, bagiannya laki itu kan 2 kali lipat daripada anak perempuan. Maka akikahnya juga 2 kali lipat. Jadi kalau perempuan itu cukup 1, kalau laki-laki harus 2. Ini gitu ya. Ini qatra'aina syariah ini nafqat ala annal unsa ala nisfi minaz zakar fi mirasiha wa syahadatiha. Kita kan tahu kan di dalam syariat itu laki-laki itu mewarisnya kan 2 kali lipat. Kalau laki-laki 2, perempuan, kalau perempuan 1, laki-laki 2. Demikian juga wa syahadatiha, persaksiannya juga saja.
Kalau perempuan itu 2, kalau laki-laki itu 1. Menyaksikannya itu gitu. Ini juga ada yang merasionalkan. Kenapa kok perempuan 2, laki-laki 1 di dalam menyaksikan? Jadi menyaksikan sesuatu itu, kalau laki-laki cukup seorang, kalau perempuan harus 2 orang. Itu juga ada yang merasionalkan. Kenapa kok macam itu? Ya karena ini laki-laki itu budaya. Karena di Arab itu perempuan tidak pernah keluar. Jadi perempuan itu kan di dalam rumah. Iya. Jadi kan di Saudi itu perempuan itu jarang ya ada keluar. Jadi kan di toko itu tidak ada pelayan perempuan satu pun tidak ada. Mungkin yang saya tahu sekarang itu ada di Baladia di mana di Jeddah itu ada supermarket ya seperti sini Alfamaret, Indomaret itu ada yang kasirnya perempuan, ada. Saya tahu kalau begitu ada. Tapi kalau yang lain tidak kita jumpa. Ya, itu mungkin sekarang sudah ya terimbas budaya-budaya yang lain. Tidak ada. Jadi supir aja nggak ada perempuan. Yang belanja juga laki-laki. Karena perempuan itu dia itu tempatnya begitu, maka kebanyakan perempuan itu ya kalau tahu sesuatu juga terbatas. Sesuatunya terbatas. Maka kalau dia itu menyaksikan itu 2, kalau laki-laki cukup 1. Wong nggak tahu roh kok roh itu kan ya. Nah, biasanya ini ngomong kok roh itu kan, maka bukti saksinya harus lebih dari 1. Ini. Jadi tapi nasnya memang macam itu. Itu kan ada rasionalisasi saja. Demikian juga itkuha kama rawatul muri wa sawwaru anak umamah ayyamri'in muslimin taqa muslimataini. Ini jadi manapun orang Islam itu yang memerdekakan 2 orang ini perempuan yang muslimah kanat fikakahu minan nar, bisa memerdekakan 2 orang putri yang muslimah itu sebagai pembebas dirinya dari api neraka. Nek muslim memerdekakan seorang muslim fikakan, kalau muslimah memerdekakan 2 orang muslim. Jadi sebagai tembusan dari api neraka. Jadi nilainya itu. Nah, inilah yang kadang-kadang sekarang itu dipermasalahkan di dunia modern ini ya, karena itu kata bias Islam mengatakan tidak adil. Yang satu perempuan itu 2, kenapa laki-laki 1 sama-sama ini. Jadi kalau warisan itu dapat 2 perempuannya 1, kenapa laki-laki dapat 2? Padahal kalau kita ingat, jadi kita kembali. Ini kan syariat itu kan datangnya dari yang membuat manusia. Ya ini, saya kira yang membuat manusia itu akan lebih tahu daripada manusianya itu sendiri. Akal kita, ini kan kita akan punya akal. Rasionalisasi kita itu bisa benar, bisa tidak. Karena kebenaran akal itu sifatnya nisbi. Tetapi kalau kebenaran dari agama itu kita mengatakan kebenaran yang hakikat, yang abadi. Maka ini bedanya agama dengan ilmu. Kalau agama itu diyakini, ya, kemudian diamalkan. Kalau ini ya benar atau tidak diyakini, itu mengamalnya itu berdasarkan keyakinan dulu. Kalau ilmu kan tidak, dibuktikan dulu. Kalau ini terbukti baru bisa mengamalkan. Maka istilahnya juga beda. Istilahnya itu di dalam bahasa Arab namanya hak. Maka ketika hakun itu suatu kebenaran.
suatu kebenaran yang kebenaran itu tanpa harus melalui penelitian. Sampai teliti ya mesti begitu, tidak juga mesti begitu. Contohnya ketika orang nalkin itu bahasanya menggunakan kata hak. Innal mauta hak. Hak itu benar adanya. Wa inna su'alal malakaini hak. Pertanyaan kedua malaikat itu benar adanya. Sampai buktikan, ya kita yakin kan. Innal jannata hak, ya kan. An-nar hak, ni'mal kubur hak, adzabal kubur hak. Itu semacam itu. Orang nalkin macam itu. Itu sebetulnya menjadikan itu hak, wujudnya itu hak. Hak itu suatu keberadaannya itu mutlak ada, tanpa dibuktikan juga tetap ada, tidak juga tetap ada, karena dasarnya keyakinan. Nek sampean mboten percaya ya terserah, itu yang berarti tidak percaya dengan rukun iman, ya kan. Ini iman itu, ini kan ada harus iman kepada pada rukun iman, pada itu termasuk syarat, ya kan. Orang takwa kan itu. Dalikal kita la raiba fihi hudal lil muttaqin. Syaratnya orang takwa itu ada satu, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang harus yakin akan persoalan-persoalan yang gaib. Persoalan gaib itu yang supra. Nah, supra rasional, di atas keyakinan. Jadi hati kita, akal kita harus kita taklukkan, kita tundukkan kepada syariat itu. Dan ini sudah dicontohkan sejak dulu, kita mengatakan sudah banyak dulu yang mencontohi kita. Sahabat generasi pertama, generasi Nabi sudah mencontohkan macam itu. Walaupun mereka itu orangnya juga cerdas. Mereka itu orangnya juga rasional. Siapa mereka? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orangnya rasionalnya, kritis orangnya, rasionalis. Dan orangnya juga adil. Ini Umar bin Khattab itu. Maka ketika beliau itu mencium Hajar Aswad, apa kata beliau? Kan anti hajarun, la tadurru wa la tanfa'u. Kamu itu batu, tidak ada manfaatnya dan tidak ada madharatnya. Laula qabbalakin nabi ma qabbaltuki. Saya katakan ini. Kalau Nabi tidak mencium kamu, saya tidak suci mencium kamu. Jadi ketika itu akal rasionalnya Sayyidina Umar dilepas. Karena itu ubudiyah, ta'abudi, bukan ta'akul. Karena Nabi mencium, ya tanpa karena Nabi mencium, saya ikut mencium, akal saya dilepaskan. Itu namanya ta'abudi. Ya, beginilah memang ciri ya, orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin itu. Dan ini penting. Luar biasa pentingnya. Karena apa? Kalau dia itu sudah yakin macam itu, keyakinan itu menjadi motor. Keyakinan motor penggerak yang luar biasa. Semangat, ngomong penggerak semangat luar biasa untuk melakukan patuh taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Gimana kalau tidak gitu? Iya. Kita itu mungkin datang ke sini malam-malam, bangun malam. Apa sih motivasinya? Atau malam hari bangun kerekelan, dingin-dingin dia wudu, sholat. Apa motivasinya? Ya karena mencari ridho Allah Subhanahu. Yakin itu, keyakinan. Kita umroh itu kan mahal, harganya mahal. Haji itu juga mahal. Kenapa kok kita harus pergi ke Mekah? Kenapa kok harus ke sana? Uang begitu banyak itu Saya masih ingat itu ketika saya haji itu, kru pesawat itu kebetulan nyewa. Pesawatnya itu nyewa gitu. Nyewa Indonesia kan masih nyewa dulu. Nyewa dari yang dia mungkin dari
mana dari barat Italia atau mana. Itu kru pesawat heran, kenapa? Mau kemana? Ke Mekah itu ada apa? Kok dia itu mengeluarkan uang banyak? Jadi kru pesawatnya tanya-tanya kepada ini. Untuk apa mereka itu mengeluarkan uang banyak? Ini kan uangnya banyak untuk ke Mekah. Ada apa di Mekah itu? Dijelaskan, itu ibadah haji. Ibadah, loh, ibadah apa? Berarti mereka tidak punya keimanan. Heran itu, uang sekian banyak hanya digunakan untuk pergi ke Mekah. Ke Mekah katanya hanya ibadah, ada ibadah haji itu apa? Dia itu heran. Nah, merasa itu ibadah. Karena apa? Dia tidak punya keimanan. Berarti yang ke Mekah itu kan punya keyakinan bahwa haji itu merupakan suatu kewajiban, maka dia lakukan. Ini demikian juga. Ini kalau lepas dari rasional dan tidak, sekarang kan banyak itu menuntut. Ya, ini karena ini bias gender tidak ada. Ini kemarin siapa itu ada, saya kira keliru juga itu karena ini kenapa kok ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini orang perempuan, kenapa yang jadi pemimpin kok harus orang laki-laki, kok tidak bisa orang perempuan. Nah, ini kan kalau kita berpikir itu aturannya. Nah, mungkin kalau dipimpin oleh perempuan mungkin akan bahaya itu. Nah, ada hadis kan ya. La yuflihal qaum walau amrahu imra'atan. Jadi kalau pemerintah diperintahkan oleh seorang wanita. Nah, itu terus ulama-ulama sekarang ada menafsiri ya, itu tafsirannya itu kalau dulu itu kan perintah tunggal. Sekarang kan itu pemerintah itu kan tidak hanya seorang tapi ada eksekutif, yudikatif, legislatif, berbeda-beda. Kalau dulu kan tidak. Eksekutif, yudikatif, legislatif itu dipegang oleh seorang raja itu. Nah, kalau itu dia itu hanya itu tidak boleh perempuan itu. Kalau di orang banyak sekarang itu ada mengatakan tidak apa-apa, yaitu karena ditafsir macam. Tapi kalau kita berdasarkan hadis itu tadi, ya tetap ada mengatakan tidak boleh. Sampai sekarang juga masih ada berpendapat ini dua macam itu. Di sini juga iya. Kenapa kalau laki-laki kok harus 2 ekor kambing? Kenapa kalau perempuan kok hanya seekor kambing? Tadi nadirnya tadi. Nah, contohnya banyak. Memang syariat itu macam itu. Nas ketetapan syarak macam itu. Nah, tadi dalam persaksian. Satu. Yang kedua, dalam memerdekakan budak. 2 wanita ini fikahkan lahu seorang. Kalau memerdekakan seorang laki-laki sama seorang laki-laki. Ya, tadi kan iya. Terus di dalam warisan macam itu. Maka di dalam akikah juga macam itu. Ini fakadzalika hukmul haqiqah ja'a muwafiqan li hadhin nusus. Ini aku sesuai dengan nas-nas ketetapan tadi. Jadi ketetapannya 2, 1 ya 2, 1. Fayauku anil gulam syatani fayu'akku lah diakikoi anil gulam syatani wa anil jariyah 1. Maka kalau laki-laki itu 2, kalau perempuan itu 1. Nah, ini fikih hadisnya ini tadi rasingnya. Ini fikih hadisnya juga sama. Annahu yu'akku anil gulam syatani wa anil unsa syatun wahidah. Jadi untuk tadi laki ini wa hadza madzhabul jumhur asy-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Tsaur wa Dawud wa jama'atun wa hujjatuhum hadzal hadis. Ini pendapat jumhurul ulama termasuk di antara Imam Syafi'i. Dasarnya apa? Ya hadis ini. Di wa akhar dan hadis-hadis lain yang semakna dengan itu. Jadi tapi ada juga ya wa fil babi an alin wa umukurs ya juga sama ini juga ada. Jadi ini ada. Tapi juga ada lagi wadaba Malik, Imam Malik ini mengatakan ila annal aqiqah
sawaun anil zakar wal unsa. Loh, ini satu ekor kambing. Kalau menurut pendapat Imam Malik, baik itu laki-laki atau perempuan. Dia juga punya dasar. Wastadalla lidzalik bima waqa'a fi ba'di riwayat Ibnu Abbas al-Madi. Nah, ini kita tahu tadi ada riwayat Ibnu Abbas kan tadi dijelaskan bahwasanya Nabi itu mengakikoi Hasan dan Husain masing-masing satu kambing, kapsan. Jadi memang ada dalilnya, cuma yang satu kambing juga ada dalilnya, yang dua kambing juga ada dalilnya. Kalau yang satu kambing itu dipakai pedoman oleh Imam Malik, kalau Imam Syafi'i berpedoman yang pakai kalau laki dua, kalau perempuan satu. Di samping hadis itu beliau juga ini ulama yang mendukung, menopang menggunakan hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i yang laki-laki dua perempuan satu dikuatkan dengan beberapa nas yang macam itu yang setara dan senada dengan ini. Nah, ini pun wa an Samurah radhiyallahu anhu wallahu alam bisawab. Ini nanti sama. Insyaallah nanti minggu depan kita bisa lagi, kita ketemuan lagi nanti berbicara masih banyak persoalan akikah. Di masalah-masalah yang yata'allaq bihi itu masih banyak. Ya ini tadi baru 1 dan 2. Itu pembicaraan para ulama. Pun saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'i sabil. Nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.